Allahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada subuh yang mulia ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hadir di tengah masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah. Salawat bertampaikan salam kita diakan buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan salawat kita, dengan keteguhan iman kita, dengan disiplin ibadah kita, senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iringan salawat juga, hingga nanti kita mendapatkan syafaat di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh yang mulia ini tema kajian kita ialah golongan yang mendapat naungan di yaumil akhir nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Akan ada 7 golongan yang nanti akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu tiada naungan melainkan naungan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hari ini kita bisa hidup dengan tenang, hidup dengan damai. Di rumah kita ada AC, di kamar kita ada AC, mobil ada AC, bahkan di kantor sekalipun mungkin ada yang pakai AC. Betapa nyamannya hidup kita hari ini. Di masjid pun kita ada AC. Betapa teduhnya, betapa sejuknya ruangan tempat kita tinggal hari ini. Lalu pertanyaannya, apakah rasa tenang, rasa sejuk, rasa nyaman tadi bisa terus berlanjut hingga nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala? Atau hanya ketenangan dan kedamaian ini hanya kita rasakan selama kita hidup di dunia? Maka kata Allah, di hari kiamat nanti, di saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita semua akan dihisab di hadapan Allah, dan 7 golongan ini akan mendapatkan tiket VVIP dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan naungan, ketenangan, kenyamanan di padang mahsyar nantinya. Kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Nihayat Al-Fitan wal Mahalim, di yaumil akhir nanti jarak antara kepala kita dengan matahari hanya 1 lengan saja. Bayangkanlah betapa panasnya di hari pembalasan nanti. Di dunia saja kita lihat hari ini, di daerah kita, di Kabupaten Pelalawan, di tempat tercinta kita ini, betapa panasnya kadang suhu di siang hari, betapa panasnya suhu terkadang di Pekanbaru,
bahkan hampir di seluruh daerah di Indonesia hari ini. Lalu bagaimana nanti panasnya ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah, golongan pertama yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala ialah al-imamul adil, seorang pemimpin yang adil. Berbicara tentang pemimpin, tidak lama lagi dalam hitungan bulan saja kita akan memasuki masa di mana kita harus menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin kita. Terlebih dahulu saya jelaskan, saya bukan anggota tim sukses, saya bukan anggota partai politik, tapi kita sebagai umat Islam wajib hukumnya menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang dapat memimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Jadi kalau dibilang orang Islam itu tidak perlu politik, orang Islam itu tidak usah urus politik, orang Islam itu tidak usah terlibat politik, orang Islam itu tidak usah ikut-ikut dengan politik. Kalau masih ada orang-orang yang berpikiran seperti ini di hari ini, maka pendeknya bagaimana nasib bangsa ini 5 tahun ke depannya. Kalau kita yang hari ini hadir ke masjid ini, atau bahkan yang mendengarkan suara ini tidak peduli lagi dengan keadaan politik negara ini, suka tidak suka, ridho tidak ridho, sebagai umat Islam kita wajib menggunakan hak suara kita untuk memilih pemimpin yang menurut kita hampir mendekati kata sempurna. Memang tidak ada yang sempurna, memang semuanya ada salah silapnya. Tapi di antara pemimpin-pemimpin yang akan kita pilih nantinya, maka pilihlah yang paling bisa membawa negara ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, agar datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita rakyatnya saja tidak menggunakan hak suara kita dengan baik, masih terlibat yang namanya money politik, maka bagaimana nasib bangsa ini? Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala akbair kabair. Maukah kau tunjukkan kepada 3 dosa besar? Dosa yang pertama ialah asyirku billah, syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Dan dosa besar yang ketiga ialah syahadatuz zur, kesaksian palsu. Maka daripada itu jamaah sekalian, jangan sampai kita terlibat dosa yang ketiga ini, memberikan kesaksian palsu, memilih seseorang karena kita diberikan amplop sebelumnya. Oleh karena itu jadilah pemilih yang cerdas, pemilih yang bijaksana, karena suara kita nantinya akan menentukan bagaimana nasib bangsa ini 5 tahun yang akan datang. Untuk memilih pemimpin yang adil atau untuk menjadi seorang pemimpin yang adil, maka diawali dari menjadi rakyat yang arif dan bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha." Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk meletakkan amanah kalian, untuk menitipkan amanah kalian kepada ahlinya. Karena kalau kita titipkan amanah ini kepada pemimpin yang tidak adil dan tidak bijaksana, maka kesengsaraanlah yang akan kita rasakan. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, Pak, kalau seandainya kita semua punya doa, satu doa saja, setiap kita di dunia ini punya satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kata Imam Ahmad bin Hanbal ialah mintalah pemimpin yang adil. Karena kalau kita punya pemimpin yang adil, semua yang hidup di bawah kepemimpinannya akan merasakan keadilan dan kesejahteraannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kamu pimpin hari ini. Seorang bapak akan diminta pertanggungjawaban terhadap istrinya, anaknya, mahramnya dan semua orang yang di bawah naungannya.
Oleh karena itu, menjadi pemimpin merupakan tanggung jawab yang besar dan menjadi tiket VIP pertama dari Allah untuk mendapatkan naungan nantinya di padang mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillahi wahdah. Seorang pemuda yang tumbuh kembang dalam ketaatan beribadah kepada Allah. Dan yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya terikat dengan masjid. Kalau kita berbicara tentang poin nomor 2 dengan poin nomor 3 ini, berbicara tentang anak muda, berbicara tentang remaja, maka bisa kita lihat bagaimana daruratnya hari ini anak-anak muda kita. Bahkan sekarang Pak, bukan hanya anak muda saja, bahkan anak di bawah umur yang belum mengerti, yang belum dewasa pemikirannya, sudah berani, na'udzubillah min dzalik, melakukan tindakan kriminal yang kejahatannya belum tentu berani dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Kita lihat berapa hari yang lalu ada anak SD ditusuk matanya sampai buta oleh kakak kelasnya sendiri, masih kelas 5 SD. Setelah itu ada lagi seorang anak SMP di Cilacap menghajar hingga temannya babak belur, viral kemudian di media sosial. Beberapa hari yang lalu anak anggota DPR menggilas dengan mobilnya sendiri pacarnya hingga meninggal dunia. Bagaimana akhirnya kita lihat rusaknya moral anak bangsa hari ini, rusaknya pergaulan anak muda hari ini. Dan bapak-bapak yang hadir di masjid ini, yang mungkin saya rasa semuanya sudah memiliki anak, maka penting sekali betul-betul mendidik dan menjaga anak kita. Paksa anak kita sholat, Pak. Peran seorang ayah bukan hanya sekedar setiap bulan, setiap tanggal 1 transfer uang kuliah, transfer uang jajan ke anaknya sudah selesai. Bukan hanya itu tugas seorang ayah. Tugas seorang ayah harus mendidik, mengayomi, mengajarkan anaknya agar betul-betul hidup di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu peran seorang ayah begitu besar terhadap tumbuh kembang anaknya. Figur seorang ayah. Bahkan Indonesia hari ini dinobatkan negara nomor 3 dengan figur seorang ayah yang masih sangat minim atau fatherless. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, Anda seorang ayah nanti di yaumil akhir akan diminta pertanggungjawaban terhadap anak-anak Anda. Oleh karena itu didiklah mereka, jaga mereka, perhatikan mereka, dan yang paling basic adalah perhatikan sholatnya. Kalau sholatnya sudah betul, sholatnya sudah terjaga, insya Allah semua akan mengikut menjadi baik. Tapi kalau sholatnya masih berantakan, sholatnya masih bolong-bolong, maka bagaimana amal kebaikan lainnya bisa mengikut? Seorang anak tentu akan melihat ayahnya. Bagaimana anak bisa sholat kalau ayahnya tak pernah sholat? Bagaimana anak mau puasa kalau bapaknya tak pernah puasa? Bagaimana seorang anak mau sholat ke masjid ini kalau bapaknya tak pernah datang ke masjid ini? Oleh karena itu kita lihat di masjid yang kita cintai ini, setiap sholat, alhamdulillah anak-anak kita masih ramai. Walaupun terkadang lari sana lari sini, terkadang kita kesal, merasa tidak khusyuk berjamaah, tapi tidak apa-apa, Pak. Alhamdulillah anak-anak kita masih mau datang ke masjid ini, masih mau lari sana, lari sini. Ya walaupun terkadang menjengkelkan hati kita, tapi perlu kita syukuri kalau anak-anak kita masih mau ikut bapaknya untuk datang ke masjid ini. Di tengah era gempuran media sosial, dunia permainan anak-anak yang sudah tidak karu-karuan lagi. Seorang anak sekarang hampir habis waktunya hanya untuk bermain gadget saja. Oleh karena itu kita yang punya anak, baik masih kecil ataupun sudah dewasa, apakah tidak capek bapak datang ke masjid ini sendirian, Pak? Ajak anak kita, ajak pasangan kita untuk terus meramaikan masjid ini. Biarlah anak kita lari sana lari sini, ribut sana ribut sini, tidak apa-apa. Yang penting dia mau datang sholat ke masjid ini. Mungkin hari ini dia masih ribut, lari sana lari sini. Insya Allah 5 tahun yang akan datang, ketika dia sudah beranjak dewasa,
dia menjadi seorang pemuda yang hatinya terikat dengan masjid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu poin nomor 4 ialah warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua orang yang saling berkasih sayang, bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Tentu dalam hidup kita punya teman, sahabat, andai taulan sanak saudara, maka perlu kita memilih teman yang baik dalam hidup ini. Kalau kita salah memilih teman, tentu kita salah pergaulan. Kalau insya Allah kita punya teman yang baik, teman yang sering mengingatkan kita, yang kadang me-WA kita, mengajak sholat berjamaah, kok sudah tidak pernah nampak lagi Pak di masjid, sering mengingatkan kita, sungguh itu teman yang baik. Bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Insya Allah orang seperti ini akan mendapatkan naungan nanti di yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kelima, wa rajulun da'athu imra'atun dzata mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seseorang yang diajak oleh seseorang perempuan yang memiliki tahta kedudukan dan kecantikan yang luar biasa, lalu dia mengatakan inni akhafullah, sungguh aku takut dengan Allah. Kalau kita memilih pasangan, Pak, atau misalnya kita punya anak perempuan, ingin kita nikahkan, yang kita lihat pertama karena kayanya, pertanyaannya apakah karena calon menantu kita kaya, kita bisa jamin anak kita ini akan bahagia dunia akhirat? Belum tentu. Kalau kita lihat anak kita hari ini, kita calonkan dengan pasangan yang cerdasnya luar biasa, profesorkah dia, doktorkah dia, apakah bisa menjamin anak kita bahagia dunia akhirat? Belum tentu. Apakah seseorang yang mungkin rajin sholat ke masjid, rajin membaca Al-Quran, apakah sudah pasti dia dapat membimbing, menuntun anak kita menjadi lebih baik? Belum tentu. Bahkan banyak hari ini kita lihat orang yang tidak mungkin dia melakukan itu, tidak mungkin dia selingkuh dengan istrinya, tapi dengan teganya dia bisa mengkhianati pasangannya. Maka dari itu, kalau kita ingin melihat calon pasangan untuk anak kita, yang paling penting adalah betulkah dia takut dengan Tuhannya. Karena kalau orang takut dengan Tuhannya, Pak, sebesar apapun cobaannya, sebesar apapun tantangan imannya, maka insya Allah hatinya akan selalu teguh untuk tidak melakukan hal yang diharamkan Allah. Oleh karena itu pentingnya perasaan khauf, perasaan takut kepada Allah. Karena kalau orang takut, Pak, dengan Allah, tak berani dia merasakan bahwa dia selalu diawasi Allah, merasakan bahwa Allah selalu memonitornya, merasa bahwa Allah selalu men-CCTV-nya, maka insya Allah orang-orang seperti ini akan mendapatkan naungan nantinya di padang mahsyar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu golongan yang keenam ialah warajulun tasaddaqa bisadaqatin hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang pemuda yang bersedekah sampai tangan kirinya tak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Mungkin sering timbul pertanyaan di kepala kita, Pak, apakah boleh sedekah diliput, direkam, lalu diviralkan di mana-mana, entah di media sosial, YouTube dan lain sebagainya? Mungkin sering kita lihat ada orang bangun masjid, ada orang mungkin sedekah makanan di panti asuhan, direkam, difoto, dijadikan Insta story atau WhatsApp story. Pertanyaannya, apakah boleh kita menunjukkan kebaikan ini kepada orang-orang? Jawabannya boleh, dengan catatan hati kita betul-betul ikhlas karena Allah. Masalah niat tentu antara kita dengan Allah saja, antara yang mengupload foto tadi dengan Allah saja.
Tapi kalau kita niat betul-betul ingin menunjukkan kepada orang-orang, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang lain, maka kebaikan, sedekah yang kita lakukan tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Imam An-Nawawi dalam kitabnya Hadis Arba'in An-Nawawi 40 inti ajaran Islam meletakkan hadis pertama ialah innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, bahwa setiap kebaikan yang kita kerjakan itu tergantung dengan niat kita. Kalau niat kita baik, niat kita lurus, niat kita hanya mengharapkan ridha dari Allah, insya Allah Allah akan balas berlipat-lipat kebaikan yang kita kerjakan. Tapi kalau kita niat hanya untuk dilihat orang, dipuji orang, disanjung atasan kita, maka sia-sialah amal kebaikan yang kita kerjakan. Oleh karena itu Pak, kalau masalah konten kebaikan boleh di-share, boleh, bahkan harus di-share pesan saya. Kenapa? Karena kalau tidak di-share kebaikan ini, maka media sosial itu hanya digunakan untuk hal-hal yang negatif saja, hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna saja. Ya, kenapa orang dengan bangganya memamerkan dosanya di media sosial, memamerkan auratnya di media sosial, lalu kita yang baik-baik ini tidak berani menunjukkan hal-hal yang positif, tidak berani men-share postingan-postingan dakwah atau postingan-postingan ceramah dengan alasan takut ria, takut. Tidak perlu takut Pak, sharelah kebaikan sebanyak-banyaknya. Terserah orang mau nilai apa, terserah orang mau berkata apa, yang penting niat kita baik, niat kita lurus, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah takut, tebarkanlah kebaikan kemana saja, karena hari ini menebarkan kebaikan tidak susah. Ya, kita pesan posting kalimat-kalimat hadis, potongan-potongan hadis yang baik dilihat oleh kawan-kawan kita, itu pun sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu yang terakhir yang mendapatkan naungan dari Allah, wa rajulun dzakarullah fafadat ainahu, seseorang yang berzikir mengingat Allah hingga meneteskan air matanya. Kalau kita berpuasa di tengah-tengah bulan Ramadan bersama orang-orang yang berpuasa, itu hal yang biasa. Kalau kita melaksanakan kebaikan atau berada di tengah kelompok mayoritas melakukan ibadah, mungkin itu hal yang biasa. Tapi kalau kita bangun tengah malam di saat orang-orang masih lelap tertidur, itu sungguh hal yang luar biasa. Kalau kita hari ini mampu puasa Senin Kamis atau bahkan puasa Daud di tengah teman-teman kita yang tidak berpuasa, itu sungguh hal yang luar biasa. Oleh karena itu jamaah sekalian, sebagai penutup daripada hadis ini, Rasulullah ingin menegaskan kepada kita bahwa air mata yang menetes karena berzikir mengingat Allah, berzikir meminta ampun kepada Allah, merupakan air mata yang luar biasa. Air mata itu akan mendapatkan naungan dari Allah nantinya di padang mahsyar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ketujuh golongan yang akan mendapatkan naungan nantinya di padang mahsyar. Di hari itu tidak ada naungan lagi kepada Allah. Maka dari itu jamaah sekalian, semakin bertambah umur, tentu semakin banyak ibadah yang mesti kita lakukan. Semakin panjang umur yang dititipkan Allah kepada kita, maka semakin banyak bekal yang harus kita siapkan. Sekali lagi saya ulangi, semakin panjang umur yang dititipkan Allah kepada kita, maka semakin banyak bekal yang harus kita bawa. Logikanya, kalau kita punya dua orang anak, satu katakanlah kuliah di Pekanbaru, satu kuliah di Jogja. Tentu yang kuliah di Jogja kopernya lebih besar, bajunya lebih banyak, makanan yang dibawa lebih banyak, oleh-oleh yang dibawa lebih banyak. Kenapa? Karena dia yang paling jauh kuliahnya, paling jauh merantaunya. Pun begitu juga dengan hidup.
semakin panjang umur yang Allah kasih hari ini kepada kita, maka kita gunakan untuk selalu berbuat baik dengan orang-orang di sekitar kita, baik hubungan kita dengan Allah, baik pula hubungan kita dengan sesama manusia. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.